Kembalinya Dewa Perang bab 1181-1190. Novel Tun, bab 1181. Salah satu garnisun yang lebih muda, Marco, berteriak, arogansi seperti itu. Beraninya kamu menunjukkan penghinaan seperti itu di sini di kompleks leluhur klan garnisun. Dia menduduki peringkat ke-10 di antara 10 petarung terkuat di generasi muda. Dia langsung menyerang Levi tanpa ragu sedikit pun. Dengan satu tamparan keras dari Levi, Marco terlempar ke belakang. Pergi ke neraka. Peringkat ke-8 di antara 10 petarung terkuat di generasi muda, Alan melemparkan dirinya ke arah Levi. Sebuah pukulan melemparkan Alan kembali. Peringkat ke-6, David kalah juga. Nomor 3 dan 4, Ruben dan Clayton, sama-sama dikalahkan juga. Mulai tidak sabar, Levi menuntut, kalian semua datang padaku. Satu demi satu, setiap garnisun generasi muda melangkah maju untuk menantang Levi. Namun hasilnya semua sama. Mereka semua kalah. Dalam waktu singkat, Levi telah berhasil mengalahkan setiap garnisun generasi muda. Tidak peduli seberapa kuat mereka semua dipukuli dalam satu pukulan. Tak satu pun dari mereka bahkan mendapat kesempatan untuk menyerang untuk kedua kalinya. Dia sangat kuat luar biasa. Semua orang terdiam saat melihat kekuatan Levi. Mereka menatapnya, mata mereka melebar karena tidak percaya. Mata Zoe membulat kaget juga sementara mulutnya terbuka sedikit. Jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari tenggorokannya. Jadi bukan hanya dia seorang pengusaha yang hebat, tetapi keterampilan bertarungnya juga luar biasa. Wow, ayah hebat sekali, Forlevia bersorak sambil bertepuk tangan dengan gembira. Anggota klan Garrison tercengang. Mengabaikan yang lainnya, mereka harus menganggapnya sebagai salah satu dari mereka hanya berdasarkan keterampilan tempurnya saja. Dengan kekuatan gabungan dari Levi dan Damien, mereka tidak akan terhentikan. Tak satu pun dari keluarga lain yang berani berpikir buruk tentang mereka. Tyrone dan anggota dewannya merasa agak mati rasa karena keterkejutan dan penyesalan mereka. Mereka merasa telah melakukan kesalahan besar dengan tidak mengizinkan Levi bergabung dengan klan pada awalnya. Kalau saja mereka tahu betapa kuatnya dia saat itu, mereka akan menerimanya dalam sekejap. Jadi ini anakku, hahaha, seperti yang diduga dari seseorang yang darahku mengalir melalui nadinya. Dia memang garnisun, tidak buruk sama sekali, seru Tyrone dengan gembira. Dia kemudian berteriak, semuanya, tunggu sebentar. Beralih ke Levi, dia berkata, Levi, aku salah telah menyalahkanmu sebelumnya. Selama kamu setuju sekarang, aku akan mengizinkanmu untuk bergabung dengan klan Garrison. Aku dapat menjamin statusmu akan sama dengan Damien. Dalam faktanya, Anda mungkin berhak mendapatkan lebih banyak sumber daya daripada dia. Itu benar, aku setuju untuk membiarkan Levi Garrison bergabung dengan klan. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Satu persatu, masing-masing anggota Dewan Klan Garrison menyuarakan persetujuan mereka. Mereka pasti gila jika membunuh seorang jenius seperti Levi. Emma hampir menangis karena gembira dan bangga mendengar ini. Putranya akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia telah berhasil mendapatkan persetujuan klan Garnison melalui kemampuannya sendiri. Zoe merasakan hal yang sama seperti Emma. Itu suaminya. Dia telah membuktikan dirinya kepada keluarga kuno paling kuat di Erudia dan mereka terkesan. Menggosok janggutnya, Dale terkekeh dan berkomentar, tidak buruk. Sekarang, ini adalah pria yang layak menjadi putri baptisku. Semua orang yakin bahwa Levi akan mengiyakan tawaran klan Garrison. Bagaimanapun, dia akan dapat menikmati hak istimewa yang sama dengan Damien. Bayangkan keterkejutan mereka ketika Levi hanya mencibir dan menjawab, kamu ingin aku bergabung dengan klan Garrison. Tidak mungkin aku akan melakukan itu. Kamu tidak sepadan dengan waktuku. Dia kemudian melontarkan pandangan mencemooh pada Tyrone. Kamu ingin menjadi ayahku, apakah kamu bahkan punya hak? Klan Garnison sama tidak pentingnya dengan semut di mataku. Kata-kata Levi membuat marah klan Garrison. Kami hanya menghargai bakat Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak dapat melakukan apapun tentang Anda jika kami benar-benar mencobanya? Tyrone bergemuruh. Sebagai jawaban, Levi menantang dengan dingin, ayo, siapa selanjutnya? Saya, sebuah suara memanggil dengan keras. Damien melangkah maju dari kerumunan. Sebelumnya, Levi telah mengalahkan semua garnisun generasi muda kecuali Damien, yang menempati peringkat pertama di antara mereka. Bab 1182. Tyrone mendengus dan menyombongkan diri, Levi, aku akui bahwa kamu cukup kuat. Namun, kupikir kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Damien. Keyakinannya pada putranya hampir fanatik. Damien seperti simbol kehebatan klan Garrison, belum lagi dia adalah orang terkuat di antara generasi muda di seluruh Erudia. Dalam semua hal yang diperhitungkan, dia adalah yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika Levi telah mengalahkan semua anggota generasi muda dari klan Garrison, dia masih bukan tandingan Damien.
Lagi pula, Damien juga bisa dengan mudah melakukan apa yang telah dilakukan Levi. Saat Damien muncul dari kerumunan untuk berdiri di seberang Levi, semua orang tersentak. Dia seperti semacam naga surgawi yang turun ke bumi untuk memberkati rakyat jelata dengan kehadirannya. Dia adalah kebanggaan dan kegembiraan terbesar Tyrone Garrison dan Olivia Garcia. Olivia memiliki senyum angkuh di wajahnya saat dia berbicara kepada Emma, putramu mungkin sedikit berbakat, tetapi dia tidak akan pernah bisa mengalahkan putraku. Kamu bisa berhenti bermimpi tentang itu. Putranya yang berharga, harga dirinya, tidak bisa kalah. Kebanggaan klan Garrison tidak bisa kalah. Saat Damien menghadap Levi, Levi menyeringai dan berkata, kau lihat peti mati dan batu nisan itu. Aku membawanya kembali ke sini khusus untukmu. Kamu berani menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu padaku. Mati, Damien meraung. Dengan itu, dia melepaskan energinya. Gelombang kekuatan meledak dari tubuhnya, dengan paksa mendorong semua orang mundur beberapa meter seperti tangan tak terlihat. Itu benar-benar menakutkan. Dia petarung kelas dewa, seseorang menangis. Damien Garrison sebenarnya adalah prajurit kelas dewa. Ada sistem peringkat yang ketat dalam hal petarung di dunia ini. Mereka dibagi ke dalam barisan ini sesuai dengan kecakapan bertarung mereka. Secara umum, mereka dapat dipisahkan menjadi 4 kelas. Rakyat biasa, raja, dewa dan ultimate. Kelas biasa biasanya merujuk pada mereka yang sudah lama tidak berlatih. Prajurit kelas raja adalah pejuang yang kuat yang biasanya berada di berbagai posisi otoritas di militer dan memimpin pasukan. Dalam hal kekuatan, prajurit kelas dewa beberapa kali lipat dari kelas raja. Mereka adalah ahli pertempuran sejati, mampu menghadapi seluruh pasukan sendirian. Saat itu, Levi dinyatakan sebagai kelas dewa karena telah mengalahkan petarung kelas dewa 18 bangsa sendirian. Prajurit kelas dewa sangat langka, sebuah fakta yang bisa dilihat ketika semua anggota aliansi 18 negara harus mengumpulkan bahkan 100 pejuang. Damien mencapai peringkat ini di usia yang begitu muda membuktikan betapa berbakatnya dia dalam seni bela diri. Tidak heran dia dianggap jenius sejati. Jika dia pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan militer, pasti tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai papan peringkat saber. Detik berikutnya, Damien bergerak. Tinjunya tersentak kuat, mengirimkan raungan keras saat udara ditekan oleh kekuatan itu. Saat dia berlari ke arah Levi, langkah kakinya menekan udara, menyebabkan ledakan kecil seperti suara petasan. Tanah terbelah di bawah setiap langkah kaki. Damien melompat ke udara untuk terbang ke arah Levi, tinjunya mengarah lurus ke arahnya. Kekuatan di balik pukulan itu mirip dengan petir dari surga. Namun wajah Levi kosong saat dia berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Itu hampir seperti dia membeku di tempat karena ketakutan. Tinju Damien menghantam bahu Levi dan suara gemuruh keras bergema di udara. Yang lebih menakutkan adalah bahwa lantai benar-benar hancur di bawah kaki Levi. Jaring laba-laba retakan menyebar setidaknya 100 meter sementara beberapa bagian tanah benar-benar hancur menjadi lubang yang dalam. Embusan angin kencang dari pukulan itu menendang awan debu, menutupi langit. Banyak orang berteriak kesakitan saat pasir terbang ke mata mereka. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Hampir terasa seperti bom meledak di sana. Itu benar-benar menakutkan. Seperti yang diharapkan dari petarung kelas dewa. Tyrone dan Olivia bersorak, hahaha, anakku menang. Setelah beberapa saat, asap berangsur-angsur menghilang sehingga semua orang akhirnya bisa melihat medan perang. Bab 1183. Levi dan Damien berdiri berhadapan. Menepuk bahunya, Levi menyeringai dan mengejek, itu dia. Itu menggelitik. Dia sama sekali tidak terluka. Damien telah memberikan pukulan yang begitu kuat namun Levi bahkan tidak memiliki goresan padanya. Betapa konyolnya itu. Semua orang mengira dia setidaknya akan terluka parah jika tidak mati. Kamu terlalu lemah, Levi berkomentar dengan terkikik. Saat itu, dia telah menghadapi lebih dari 100 petarung kelas dewa yang dilemparkan oleh aliansi 18 negara padanya. Sendiri. Secara individu, tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari Damien sama sekali. Waktunya bagimu untuk kalah. Dengan itu, Levi mengepalkan tinjunya. Pukulannya terdengar seperti ledakan, menyebabkan semua orang menjadi tuli sesaat. Yang bisa mereka dengar hanyalah dering keras di telinga mereka. Bahkan, beberapa kemudian akan menggambarkan ini seperti mereka telah berdiri di tengah-tengah zona perang sementara 100 bom meledak di sekitar mereka. Melihat tinju yang melesat ke arahnya, Damien mencoba menghadapinya dengan tinjunya sendiri. Sayangnya, dia tidak mampu menahan kekuatan sama sekali. Damien terlempar ke belakang seperti boneka kain, darah menyembur dari mulutnya. Dia jatuh ke lantai, ketidakpercayaan bersinar di matanya. Aku tersesat. Damien kalah. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Tidak ada yang bisa menerima kenyataan brutal ini. Generasi muda Garnison terkuat telah dikalahkan. Betapa mengerikan. Itu berarti bahwa Levi Garrison juga seorang petarung kelas dewa.
Meskipun Emma dan Zoe tidak tahu banyak tentang sistem peringkat, mereka cukup senang karena dia sangat kuat. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kebanggaan mereka padanya sekarang. Klan Garrison benar-benar membeku karena terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Anakku tidak mungkin kalah. Dia tidak bisa. Dia harus menang, apapun yang terjadi. Tyrone dan Olivia saling melirik, kilatan tekad di mata mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Damien praktis melibas setiap lawan yang dia temui. Dia tidak pernah sekalipun kalah. Itu juga alasan mengapa klan Garrison begitu bangga dan sombong. Jika dia benar-benar kalah, itu akan sangat menodai nama dan reputasi klan Garrison. Para pejuang lain dalam keluarga saling memandang dengan penuh arti, pikiran yang sama melintas di benak mereka. Mereka harus memastikan Damien menang meskipun itu berarti curang. Dia tidak bisa kalah, bahkan tidak sekalipun. Sebagai keluarga kuno yang paling kuat, klan Garrison tidak tahu arti kata kekalahan. Pada titik ini, Damien juga menatap ayahnya dengan memohon. Pikiran mereka bergema dengan anggota klan lainnya. Tyrone bergegas ke sisi Damien dan diam-diam mendorong pil ke arahnya. Damien menelannya dengan cepat. Pil ini adalah obat khusus yang dapat membuka potensi penuh seseorang. Pada saat yang sama, Tyrone dan beberapa pejuang elit lainnya menekan tangan mereka ke Damien. Mereka mentransfer energi mereka ke dalam dirinya, meningkatkan kekuatannya bahkan lebih. Dengan dua jaminan ini, dia pasti akan bisa menang melawan Levi. Pada titik ini, tidak ada yang peduli bahwa mereka menggunakan metode tercela untuk menipu. Ketika datang ke keluarga berpengaruh dan kuat ini, citra glamor dan sempurna mereka hanyalah sebuah kedok untuk betapa kotor dan menjijikkannya mereka sebenarnya. Kekuatan Damien meningkat secara dramatis di bawah aliran energi dan pil. 5 kali. 10 kali. 100 kali. Kekuatannya sekarang 100 kali lipat dari level sebelumnya. Seperti Phoenix yang terlahir kembali, Damien bangkit sementara aura permusuhannya meledak keluar darinya. Hembusan angin kencang berputar-putar di sekelilingnya. Merasakan kekuatan mengalir melalui nadinya, Damien tertawa iblis. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak kekuatan. Dia sangat pusing, mabuk karena perasaan tidak terlihat. Pada saat itu, dia merasa seperti dia bahkan bisa membunuh Tuhan sendiri. Matilah, Garnison Levi, dia meraung seperti setan dari neraka. Bab 1184. Siapapun yang cukup jeli akan menyadari apa yang telah dilakukan klan Garnison. Tapi ini adalah keluarga kuno paling kuat di Erudia. Tidak ada yang berani berbicara bahkan jika mereka marah tentang hal itu. Apa-apaan ini? Itu curang. Bagaimana klan Garrison bisa melakukan itu? Dale memprotes dalam kemarahan yang benar. Lagi pula, dia berdiri di sisi Zoe, yang berarti sisi Levi. Tentu saja dia akan marah melihat anggota klan Garrison berselingkuh. Bukankah klan Garrison selalu seperti itu? Mereka kejam dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan. Fakta bahwa ini menyangkut Damien membuat mereka semakin tidak peduli pada hal lain. Lagi pula, jika dia kalah, itu berarti Garnison juga kalah. Tidak mungkin mereka membiarkannya dikalahkan. Seseorang menyela. Dale mendengus marah, jadi kita tidak akan melakukan apa-apa selain menonton. Orang-orang terdekatnya menghela nafas. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menanggung ini. Ini adalah klan Garnison yang sedang kita bicarakan. Ark, Dale memukul dadanya dengan cemas. Dia tidak berdaya dan dia tahu itu. Yang paling bisa dia lakukan adalah mengeluh. Zoe panik saat mendengar percakapan singkat itu. Itu sangat tidak adil bahwa klan Garrison curang. Ini bukan pertandingan 1 lawan 1 dengan Damien. Ini adalah pertarungan Levi melawan seluruh klan Garrison. Itu berarti dia berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Tidak peduli seberapa kuat dia. Jika klan Garrison benar-benar kejam seperti yang mereka katakan, maka dia akan mati. Apa sekelompok pengganggu, dia hanya seharusnya melawan Damien. Sayang sekali, Levi jelas merupakan salah satu jenius sejati yang langka di luar sana. Sayangnya, dia baru saja membuat marah klan Garrison. Kurasa sudah takdirnya untuk jatuh di tangan mereka. Semua orang sudah meratapi hilangnya potensi tersebut. Tapi mereka tidak punya pilihan. Tidak ada yang benar-benar bisa mengendalikan klan Garrison karena mereka tidak memiliki keberanian atau kekuatan untuk melakukannya. Karena kekuatannya yang meningkat, Damien telah meninggalkan gelar kelas dewa. Dia mungkin lebih dekat dengan kelas Ultimate legendaris sekarang. Siapapun di kelas Ultimate benar-benar menakutkan. Dikatakan bahwa mereka bisa menghadapi puluhan ribu orang sendirian dan tetap menang seperti berjalan-jalan di taman. Mereka adalah prajurit pamungkas yang tidak dapat dikalahkan dengan mudah bahkan dengan pasukan dan persenjataan berat. Satu-satunya hal adalah bahwa seorang prajurit kelas Ultimate hampir punah karena betapa langkanya mereka. Bertabrakan dengan prajurit kelas dewa sudah cukup langka, apalagi kelas Ultimate. Damien membuntuti ke arah Levi, kekuatan belaka yang memancar darinya menekan orang lain yang hadir. Mereka berjuang untuk bernapas karena rasanya seperti sebuah batu besar menekan dada mereka. Levi Garrison, aku tidak akan kalah.
Damien berteriak sebelum mengayunkan tinjunya. Kekuatan destruktif di balik pukulan ini 100 kali lipat dari serangan sebelumnya, mampu menghancurkan seluruh gunung. Dia benar-benar yakin bahwa pukulan ini akan melenyapkan Levi sekali dan untuk selamanya. Hahaha. Bibir Levi melengkung menjadi seringai mengejek sebelum dia bertemu tinju Damien dengan tinjunya sendiri. Dampak tabrakan itu seperti satelit menabrak bumi, mengirimkan gelombang kejut kemana-mana. Lebih dari beberapa orang batuk darah dari gelombang kejut yang menghantam mereka. Secara keseluruhan, seluruh kerumunan juga didorong mundur lebih dari selusin meter. Akhirnya, alun-alun tidak bisa lagi bertahan di bawah serangan ini. Seluruh lantai runtuh di bawah kaki mereka. Yang lebih menakutkan adalah Damien telah dikalahkan. Dia telah didorong mundur 20 meter, kakinya meninggalkan dua alur yang dalam di tanah. Bahkan dalam keadaan ini, Damien telah kalah. Seberapa kuatkah Levi? Semua orang benar-benar tercengang. Aku tidak bisa kalah. Aku tidak bisa kalah, teriak Damien. Dia terus mendorong tubuhnya melampaui batas. Jelas dia akan mengalahkan Levi atau setidaknya mati saat mencoba. Levi memukul Damien 3 kali lagi, membuat Damien berantakan. Tubuh Damien ambruk ke lantai tak bernyawa. Pada akhirnya, peti mati yang dia pesan akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Tyrone dan Olivia berteriak ketika mereka melihat putra mereka jatuh. Anakku, Levi Garrison, kamu akan membayar untuk ini. Laki-laki, bunuh dia. Bab 1185. Bentuk Damien yang berlumuran darah tergeletak di lantai untuk dilihat semua orang. Zoe dengan cepat menutupi mata putrinya, tidak ingin dia melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Apakah Levi benar-benar kuat? Dia benar-benar tidak takut pada Garnison, kan? Mereka benar-benar salah menyalahkannya. Semua orang tercengang dengan kekalahan Damien, terutama karena dia telah didorong oleh pil dan energi orang lain. Betapa menakutkannya. Kamu bisa menggunakan ini sendiri. Dengan mengatakan itu, Levi menendang tutup peti mati dan melemparkan Damien ke dalam. Menggunakan belati, dia mengukir beberapa kata ke batu nisan. Disinilah letak Damien Garrison. Setelah selesai, dia membenturkan batu nisan ke tanah. Kekalahan cepat Levi atas Damien membuat klan Garrison lengah dan mereka benar-benar marah. Ini adalah ejekan terbesar yang bisa dilakukan Levi terhadap klan Garrison. Aku membunuh masa depanmu, semua harapan dan impianmu. Anggota klan Garrison hampir kehilangan akal. Levi telah membunuh Damien, yang terbaik dan paling cerdas. Dia seharusnya menjadi masa depan klan Garrison. Tidak hanya itu, dia juga adalah masa depan keluarga Garcia. Bagaimanapun, dia juga memiliki darah Garcia yang mengalir melalui nadinya. Kedua keluarga tergila-gila dengan kemarahan saat mereka berteriak, mati. Bunuh dia. Prajurit demi prajurit muncul dan berkumpul bersama. Masing-masing dari mereka adalah petarung kelas dewa. 1, 2, 71. Itu benar-benar menakjubkan dan menakutkan. Butuh 18 negara dari aliansi 18 bangsa untuk mengumpulkan bahkan 100 prajurit kelas dewa. Namun klan Garrison dan keluarga Garcia saja sudah memiliki 71 prajurit kelas dewa. Ini adalah kekuatan keluarga kuno nomor 1 dan 2 di Erudia. Ada dua karakteristik yang memisahkan prajurit kelas dewa dari manusia normal. Selain kekuatan luar biasa mereka, mereka juga hidup lebih lama dari orang biasa karena energi kehidupan mereka yang lebih kuat. Itulah mengapa banyak prajurit kelas dewa sebelum Levi sekarang sebenarnya sudah agak tua. Karena mereka telah menggantungkan semua harapan mereka pada Damien, tidak mungkin mereka membiarkan Levi lolos karena membunuhnya. Kamu mati, kamu dengar aku. Mati, Z. Garcia berteriak. Tyrone juga berteriak seperti orang gila, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Meskipun dihadapkan dengan tekanan dari begitu banyak prajurit kelas dewa, Levi sangat senang. Itu mengingatkannya pada saat itu ketika dia menghadapi prajurit kelas dewa dari aliansi 18 bangsa. Luar biasa, luar biasa. Dia berkokok sambil tertawa. Bos, mari kita bawa mereka. White Tiger menawarkan saat mereka berlima melangkah maju dengan penuh semangat. Levi menggelengkan kepalanya. Tidak, ini urusanku jadi aku akan menanganinya sendiri. Dia sama sekali tidak takut pada 70 prajurit kelas dewa ini. Bukannya dia belum pernah mengalami ini sebelumnya. Apakah ada lagi? Kalian semua harus datang padaku bersama-sama. Ini akan menghemat banyak waktuku. Dia mengibaskan jarinya ke arah mereka dengan nada mengejek. Arogansi seperti itu. Bahkan sekarang, dia masih memprovokasi orang-orang di sini. Jelas dia benar-benar tidak menghormati klan Garrison dan keluarga Garcia. Tyrone bergemuruh, jadi kamu pikir kamu sehebat itu? Ya. Saya ingin melihat seberapa mampu kamu sebagai petarung. Klan Garrison memiliki banyak petarung elit. Jika mereka tidak cukup, kita masih memiliki 3 petarung teratas di papan peringkat pedang. Kami juga memiliki penjaga klan Garnison. Bunuh dia. Segera, semua prajurit kelas dewa menyerang Levi secara bersamaan. Pertempuran berikutnya sangat kacau dan intens.
Dari tempat mereka berdiri di pinggir lapangan, Macan Putih dan 4 lainnya bisa merasakan darah mereka berdebar kencang dalam kegembiraan. Sepertinya mereka melihat God of War yang legendaris dan tak terkalahkan lagi. Beberapa saat kemudian, Levi berdiri tegak dengan kemeja putihnya yang ternoda merah darah. Di sekelilingnya, semua 71 prajurit kelas dewa mengerang atau melolong kesakitan. Mereka telah benar-benar dikalahkan. Sungguh keterlaluan betapa kuatnya Levi. Dia sendirian memusnahkan petarung terbaik yang dimiliki klan Garrison dan keluarga Garcia. Kerumunan heboh pada acara yang mengejutkan itu. Itu terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat orang sekuat dia. Tyrone dan anggota klan Garrison lainnya tidak menyangka Levi akan sekuat itu. Levi, jangan berpikir bahwa kami akan mengakui kekalahan begitu saja. Tolong beri kami kehadiran Anda, Penatua Teneb, teriak Tyrone. Bab 1186. Sungguh keterlaluan betapa hebatnya Levi. Mereka belum pernah melihat seorang pria muda yang menakutkan seperti dia sebelumnya. Faktanya, mereka bahkan belum pernah mendengar keberadaan seseorang dari jarak jauh seperti dia. Tyrone tercengang. Ini anakku, kalau saja kami menerimanya ke dalam keluarga saat itu, kami tidak akan terhentikan sekarang. Keluarga lain akan tunduk di depan kekuatan kita setidaknya selama 100 tahun, bahkan mungkin lebih. Klan Garrison akan mencapai ketinggian baru. Namun, sekarang keadaan telah memburuk sejauh ini. Yang lebih penting adalah melindungi harga diri dan reputasi kita. Kita harus mengalahkannya. Jadi, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah membawa satu orang di klan mereka yang seperti dewa hidup Teneb. Rumor mengatakan bahwa Teneb adalah prajurit kelas Ultimate, itulah sebabnya dia berhasil hidup begitu lama. Pada usia 130 tahun, energinya masih kuat. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir mengira Levi akan begitu kuat sehingga klan Garnison perlu mengundang Teneb ke tempat kejadian. Dalam waktu singkat, Teneb dikawal ke alun-alun. Anggota klan Garrison berlutut di depan lelaki tua itu, dengan paduan suara, tolong cari keadilan bagi kami, Penatua Teneb. Putra yang tidak diakui, Levi Garrison, menolak untuk mengakui leluhur dan tetuanya. Dia memukuli sepupunya sendiri dan bahkan para tetuanya. Dia bahkan membunuh harapan klan Garnison, Damien. Tolong basmi dia demi klan, Tetua Teneb. Saat ini, klan Garrison mengakui identitas Levi sebagai Garrison. Namun, mereka sekarang melukisnya sebagai seseorang yang tidak berperasaan dan tidak sopan. Yang sangat mengejutkan mereka, tubuh Teneb bergetar saat dia terbatuk keras, memuntahkan darah. Apa, Penatua Teneb, Anda terluka? Warna terkuras dari wajah semua orang pada pemikiran itu. Tapi kemudian mereka mengingat keributan yang datang dari tempat terlarang kemarin dan mengerti. Penatua Teneb pasti bertengkar dengan seseorang kemarin dan terluka. Untuk bisa melukai klan Guardian of the Garrison, seberapa tangguh orang itu? Apakah itu prajurit kelas Ultimate lainnya? Itu adalah pemikiran yang sangat menakutkan. Menjadi seseorang dari kelas dewa sudah cukup menakutkan, tetapi kelas Ultimate yang lain. Dikatakan kesenjangan antara kelas dewa dan Ultimate hampir tidak dapat diatasi. Jika seseorang mencapai peringkat Ultimate, itu berarti dia telah melampaui batas manusia. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kekuatan tempur dan umur panjang mereka. Seseorang bisa menghadapi pasukan 10.000 orang sendirian dan hidupnya diperpanjang tanpa batas. Dalam hal pengaruh, dikatakan bahwa memiliki prajurit kelas Ultimate di suatu negara adalah pertahanan terbaik yang bisa dimiliki negara itu. Dengan prajurit kelas Ultimate di garis depan, pasukan manapun akan gemetar ketakutan. Itulah mengapa semua orang mengira pelakunya yang melukai Teneb adalah prajurit kelas Ultimate lainnya. Menyeka darah yang menetes dari bibirnya, Teneb mengangguk. Ya, aku terluka. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Levi. Jangan bilang Levi yang melakukan ini padamu. Ketidakpercayaan tertulis di wajah semua orang. Itu benar, itu dia. Teneb mengangguk. Saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini karena masalah penting ini. Dalam sekejap, semua orang menyadari mengapa Teneb memanggil kembali semua anggota klan Garrison. Rasa tembaga menyebar melalui mulut Tyrone sebelum darah menyembur keluar dari mulutnya. Memikirkan bahwa mereka telah melemparkan generasi muda pada Levi ketika dia telah mengalahkan anggota terkuat mereka, Teneb. Apakah ada batasan untuk kekuatan Levi? Dia sendirian melenyapkan seluruh klan Garrison. Tyrone mengomel, tidak, kita belum kalah. Petarung yang benar-benar kuat belum datang. Dia mengacu pada anggota klan di papan peringkat sabar, khususnya Yancy, Lile dan Micha. Ketiganya benar-benar petarung terkuat yang tersisa dari klan Garrison. Jika mereka melawan Levi bersama, kemungkinan besar mereka akan menang. Segera, Yancy tiba dengan lebih dari selusin petarung dari papan peringkat pedang. Burt, Lincoln dan yang lainnya yang telah bergabung dengan kamp pelatihan naga tersembunyi juga tiba. Klan Garrison tidak bisa kalah, teriak Yancy. Tapi saat matanya terkunci pada Levis di saat berikutnya, dia tercengang. Bab 1187
Yanxi bukan satu-satunya yang mengalami perubahan sikap yang begitu drastis. Ekspresi Lile dan Micha berubah ketika mereka melihat wajah Levi dengan baik. Di belakang mereka, Brandon, Greg dan para petarung lainnya juga terlihat pucat. Sebagai petarung terbaik di papan peringkat sabar, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Levi? Terutama karena papan peringkat dibuat oleh bawahan Levi. Yanxi Garrison menyapa Dewa Perang. Lile Garrison menyapa Dewa Perang. Micha Garrison menyapa Dewa Perang. Brandon, Greg, Hainer, Lincoln, Burt. Dalam sekejap mata, semua anggota klan Garrison yang berada di militer berlutut di depan Levi. Mereka berseru, semua memuji Dewa Perang. Pergantian peristiwa yang cepat ini terlalu mengejutkan. Semua orang yang hadir benar-benar terkejut. Mengapa Yanxi dan yang lainnya berlutut di hadapan Levi? Mereka adalah 3 petarung teratas di papan peringkat pedang, pejuang terbaik di seluruh Erudia. Bahkan Tenep terkejut dengan tindakan mereka. Hanya siapa dia? Apa ini, Dewa Perang? Dia sangat terkejut, pemikirannya seolah terhenti. Keluarga Stuart menyapa Dewa Perang. Azure Dragon tiba-tiba berteriak sebelum dia dan anggota keluarganya semua berlutut. Keluarga Preston menyapa Dewa Perang. Keluarga Meyers menyapa Dewa Perang. Keluarga God menyapa Dewa Perang. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mencengangkan. Ke-16 keluarga kekaisaran dan 32 keluarga kerajaan berlutut di hadapan Levi, meneriakkan kalimat yang sama persis dengan yang lain. Keluarga kuasi kerajaan dan terkemuka mengikuti jejak mereka dan berlutut juga. Dalam waktu yang sangat singkat, ribuan orang di alun-alun semuanya berlutut. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Klan Garrison dan Zoe tidak dapat bereaksi karena pikiran mereka kosong. Tiba-tiba, lolongan serigala yang menakutkan bisa terdengar. Semua orang melihat sekeliling, akhirnya melihat 18 sosok yang muncul di bukit terdekat. Sosok-sosok itu menunggangi serigala. Seketika, semua orang menyadari siapa mereka. Ini adalah bawahan Dewa Perang, resimen kavalerinya. Azure Dragon menyapa Dewa Perang. Kirin menyapa Dewa Perang. Phoenix menyapa Dewa Perang. Harimau Putih menyapa Dewa Perang. Kura-kura hitam menyapa Dewa Perang. Resimen 5 perang besar juga berlutut. Suara barisan yang sinkron terdengar sebelum baris demi baris pria berpakaian hitam muncul. Ini adalah prajurit naga yang pernah muncul di rumah Jason sebelumnya. Prajurit naga menyapa Dewa Perang. Dragon Warriors berlutut, memberi Levi sikap hormat tertinggi mereka. The Spectre Army menyapa Dewa Perang. Namun sekelompok tentara lain datang untuk menyambut Levi. Kemudian, lebih banyak lagi yang muncul. Tentara Ruby menyapa Dewa Perang. Tentara Safir menyapa Dewa Perang. Tentara Zamrud menyapa Dewa Perang. Tentara Topas menyapa Dewa Perang. 4 kelompok terpisah muncul. Keempat resimen ini lebih tak terkalahkan yang telah dilatih secara pribadi oleh Levi. Kebetulan, mereka sedang berada di Auckland City jadi mereka memutuskan untuk datang. Para Dragonite menyambut Dewa Perang. Selamat datang di kota Auckland. Bab 1188. Sekelompok tentara lain muncul. Itu adalah tentara perwakilan dari kota Auckland, Dragonites. Alun-alun yang awalnya luas sekarang benar-benar dipenuhi dengan lebih dari 10.000 orang di sana yang berlutut di hadapan Levi. Klan Garnison, Zoe dan Emma bingung harus berbuat apa. Mereka berdiri di sana dengan bodoh, masih linglung dari apa yang mereka lihat. Asura ada di sini bersama Zar, Bolgun, dan Talon. Sebuah suara memerintah mengumumkan dengan keras. Windsor melangkah dengan 3 resimennya sendiri. Anak buahnya semua mengenakan topeng iblis. Namun, ada 3 jenis topeng untuk membedakan mereka menjadi resimen terpisah. Zar menyapa Dewa Perang. Bolgun menyapa Dewa Perang. Talon menyapa Dewa Perang. Saat ketiga pria itu mengatakan itu, resimen masing-masing berlutut di depan Levi dan menyapanya juga. Itu adalah pemandangan yang benar-benar megah. Ini semua adalah pasukan Erudia yang paling ganas dan terkuat. Masing-masing mampu mengalahkan 10.000 orang tentara sendiri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua prajurit yang hadir di sini sekarang setara dengan jutaan pria normal. Itu berarti lebih dari 1 juta pria saat ini menyembah Dewa Perang. Pemenang Campbell menyapa Dewa Perang. Bahkan Windsor harus menyapa Levi dengan hormat, tetapi hanya karena Levi lebih kuat darinya. Peringkat bijaksana, mereka memiliki peringkat yang sama. Dengan demikian, Windsor tidak perlu berlutut. Sudah cukup dia membungkuk sebagai tanda hormat. Karena Levi ada di sini untuk menerima tantangan, tentu saja Windsor harus muncul untuk mendukungnya. Windsor adalah orang yang memiliki reputasi dan pengaruh besar. Semua keluarga berpengaruh di Auckland City mengenalnya, terutama sejak dia muncul tahun lalu juga. Dengan jumlah pemilih yang begitu mencengangkan, sekarang sudah jelas siapa Levi itu. Pemuda berusia 20-an ini tidak lain adalah Dewa Perang Erudia sendiri. Dia adalah pertahanan terbaik Erudia, mampu menyerang teror ke hati setiap negara lain. Dewa Perang.
Yang pertama tersadar dari keterkejutannya adalah Tenep. Sekarang dia mengerti bagaimana dia kalah. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan God of War. Z dan anggota keluarga Garcia hampir menangis. Mereka akhirnya tahu kenapa Conrad, yang tadinya lumpuh, memilih untuk melepaskannya. Dia benar-benar menolak untuk berbicara tentang apa yang terjadi padanya. Ternyata dia telah menyinggung Dewa Perang. Siapa yang punya nyali untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh? Tidak mungkin keluarga Garcia akan membiarkan diri mereka dimusnahkan. Dale benar-benar terpesona oleh wahyu ini. Dia sadar mengapa Jerry mengambil risiko membuat marah keluarga Lehman dan memutuskan kontrak pernikahannya dengan Zoe. Jerry pasti sudah tahu tentang identitas asli Levi. Itulah mengapa dia lebih baik mati daripada benar-benar merebut istri Dewa Perang darinya. Berbicara tentang kematian, Edwin merasa seperti sambaran petir menyambarnya. Apa yang saya lakukan kemarin? Aku sebenarnya mencoba memaksa Dewa Perang untuk memberi kami penjelasan sambil berlutut. Betapa bodohnya, aku pasti akan mati untuk ini. Ayah luar biasa. Ayah sangat keren. Di antara semua orang yang hadir, Forlevia kecil adalah yang paling berpikiran jernih saat itu. Sebagai seorang anak kecil, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan orang dewasa. Yang dia tahu hanyalah banyak orang berlutut di depan ayahnya. Tentu saja dia luar biasa. Dia sendiri adalah Dewa Perang yang terhormat. Mata kosong Zoe berangsur-angsur menjadi cerah saat dia perlahan mulai membuat koneksi. Dewa Perang. Tunggu sebentar, Dewa Perang. Suamiku adalah Dewa Perang. Ekspresi gila muncul di wajahnya dan dia hampir kehilangan ketenangannya. Bab 1189. Emma perlahan-lahan terpukul dengan kesadaran itu juga. Tidak bisa, mustahil. Ternyata apa yang dikatakan Levi itu semua benar. Fantasi saya benar-benar berubah menjadi kenyataan. Apakah saya sedang bermimpi? Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras dan merasakan sakit yang tajam. Kalian Garnison tidak tahu apa-apa. Kami lebih tahu, teriak keluarga Stuart. Seluruh klan Garrison dikejutkan dengan kesadaran yang mendalam, seolah-olah seseorang baru saja menuangkan air sedingin es ke mereka. Mengapa Levi selalu meremehkan klan Garrison? Mengapa dia setuju dengan taruhan jika dia tidak peduli dengan klan Garnison? Di masa lalu, semua orang berpikir bahwa Levi adalah orang bodoh yang bodoh. Namun, ternyata dia sama sekali tidak menganggap serius klan Garnison. Klan Garrison akhirnya mengetahui mengapa nama belakang God of War adalah Garrison. Dewa Perang adalah Levi Garrison. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki cabang dari klan Garnison mana dia berasal, tetapi mereka tidak berharap dia berasal dari cabang mereka. Mereka juga menyadari bahwa dia adalah orang yang sama yang hampir dibunuh Tyrone. Saat itu, Tyrone mengingat peringatan Jonah kepadanya dan Damien. Mereka tidak setuju dengan Yunus saat itu, tetapi Yunus sudah tahu identitas Levi saat itu. Wajah Tyrone tiba-tiba menjadi pucat saat dia mengingat pertama kali dia bertemu Levi secara langsung. Dia tiba-tiba mengerti bahwa bukan Emma yang membocorkan rahasia itu kepada Levi. Tentu saja, Levi mengetahuinya sendiri. Mengingat statusnya, itu adalah sepotong kue baginya untuk menyelidiki ini. Betapa naifnya saya untuk berpikir bahwa dia akan menggunakan ini untuk memeras saya. Saya salah. Benar-benar salah. Seseorang dengan status dan posisinya tidak akan melakukan ini. Orang-orang pada umumnya menganggap Levi sebagai orang yang arogan dan menyendiri, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa statusnya jauh di atas mereka. Di sisi lain, klan Garrison memperlakukannya sebagai makhluk rendahan, tetapi dia sebenarnya adalah makhluk yang luar biasa dan perkasa. Kerumunan menarik napas dalam-dalam ketika mereka memikirkan betapa mudahnya Levi menyelesaikan masalah yang dihadapi klan Garrison kepadanya. Mereka seharusnya tahu lebih baik bahwa dia bukan orang biasa. Tapi mereka dibutakan oleh Morris Group. Mereka meremehkan perusahaan dan tidak menganggapnya serius. Segala macam pikiran melintas di benak mereka saat itu. Dewa Perang. Levi Garrison sebenarnya adalah Dewa Perang. Siapa bilang kerja keras seorang pria lajang selama beberapa dekade tidak dapat dibandingkan dengan darah, keringat, dan air mata keluarga terkemuka yang telah ada selama beberapa generasi. Siapapun yang mengatakan itu salah. Ini sangat mungkin. Kemungkinan hal ini terjadi mungkin 1 dari sejuta, tetapi bukan tidak mungkin. Levi Garrison adalah bukti nyata dari kemungkinan itu. Anakku adalah Dewa Perang. Dengan Levi di sekitar, apakah Damien masih berguna? Mungkinkah dia cocok dengan Levi? Sayang sekali. Benar-benar memalukan. Jika saja klan Garrison membawa Levi kembali lebih awal, Dewa Perang akan menjadi bagian dari klan. Siapa yang tidak yakin saat itu? Kekuatan klan Garrison akan meningkat, dan naik tangga sosial tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jika itu terjadi, sebenarnya mungkin untuk mendominasi seluruh benua. Tapi sudah terlambat untuk menangisi susu yang tumpah sekarang. Kamilah yang mendorong Levi ke sisi musuh. Damien bahkan merusak pernikahannya. Sekarang dia membalas dendam.
Levi memandang ribuan orang yang berlutut di depannya dan berteriak, bangun. Semua orang dengan cepat berdiri serempak. Dia kemudian meraih ibunya dan berjalan ke Tyrone. Apakah Anda pernah bermimpi hari ini, bahwa saya secara pribadi akan mengalahkan klan Garrison? Apakah Anda pikir itu sulit untuk mengalahkan klan? Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu dilakukan. Ibu dan saya di sini untuk menuntut penjelasan hari ini. Katanya dengan seringai menghina. Bab 1190. Kata-kata Levi memotong seperti pisau sementara suaranya terdengar seperti gemuruh guntur. Kehadirannya yang luar biasa menyapu kerumunan. Setiap anggota klan Garnison tiba-tiba sesak napas. Seolah-olah sebuah batu besar telah membuat mereka terengah-engah. Jantung mereka berdebar kencang. Beberapa orang yang tidak bisa menahan tekanan psikologis mulai ambruk ke tanah satu demi satu. Seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Menampilkan kekuatannya, Levi seperti dewa yang turun dari surga, dan orang biasa tidak dapat menahan serangannya. Tyrone, yang berdiri paling dekat dengan Levi saat ini, menjadi pucat pasi. Kakinya mulai gemetar saat lapisan keringat dingin terbentuk di dahinya. Levi memelototi Tyrone, jadi bagaimana jika Anda adalah kepala keluarga kuno pertama Erudia? Anda tidak bisa berlutut di hadapan dewa perang. Kamu dan klan Garrison sama-sama berhutang penjelasan padaku. Dia berteriak. Petir tiba-tiba menyambar klan Garrison saat Levi meminta penjelasan dari mereka. Baiklah, ini waktunya untuk menanyai Tyrone dan klan Garrison lainnya. Ketika ibuku hamil saat itu, dia berlutut di depan rumah keluarga Garrison selama 3 hari penuh. Di mana kamu, dan apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meninggalkan istri dan anakmu? Mengapa kamu memilih untuk membunuh darah dan dagingmu sendiri? Mengapa kamu begitu berhati dingin pada ibuku? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah padamu? Dia menginterogasi Tyrone dan menatap seluruh klan. Setiap anggota klan, termasuk Tyrone, menundukkan kepala dan tidak berani menatap Levi. Semua orang tetap diam. Bicaralah. Levi meraung dan membanting pintu utama. Dalam sekejap, pintu itu hancur dan berubah menjadi debu. Pada saat itu, Levi seperti iblis yang telah melampiaskan amarahnya pada seluruh umat manusia. Ada kekuatan yang tampaknya tak terlihat yang memaksa semua orang untuk berlutut satu demi satu, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tidak ada penjelasan logis untuk fenomena ini. Tyrone tidak bisa lagi menahan tekanan yang luar biasa dan akhirnya jatuh berlutut. Olivia, Kenny, dan Tenep juga berlutut. Mereka juga tidak tahan dengan tekanan. Pada saat itu, setiap anggota klan Garrison berlutut di depan Levi. Keluarga kuno pertama Erudia akhirnya menyerah pada Levi Garrison. Hahaha, Emma tertawa senang saat air mata mulai mengalir di pipinya. Olivia, tidakkah kamu pikir aku lebih rendah darimu? Bahwa putraku memiliki garis keturunan rendah. Bagaimana menurutmu sekarang? Bisakah putramu dibandingkan dengan putraku? Teriak Oma. Tapi Olivia tetap diam. Klan Anda dulu memandang rendah saya, berpikir bahwa darah saya kurang manusiawi daripada Anda hanya karena saya berasal dari keluarga sederhana. Saat itu, saya bermimpi berdiri di depan Anda semua dan memberitahu Anda bahwa suatu hari nanti putra saya akan menguasai dunia. Sekarang, lihat dirimu, bukankah kamu semua berlutut di depan anakku? Emma mencibir. Tyrone dan anggota klan lainnya terus diam sampai dia selesai mengomel. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Emma merasa lega. Klan Garrison gemetar ketakutan saat mereka berdiri terdiam di depan Levi. Kenapa kalian semua berlutut di depan bajingan? Hahaha, kami akan segera menangani kalian semua. Tambahnya dengan sinis. Levi kemudian berbalik untuk melihat Zoe, berkata, Zoe, aku akan memberimu penjelasan sekarang juga. Bersambung.